Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper reinforcement learning for orientasi estimasi using inertia sensor menggunakan performa jaminan kinerja. Paper dari Liang Hul, Xu Tang, Peng Zhou, dan Wei Pan. Review oleh PR Skip Mastu. Oke, pertama memasuki abstrak, yaitu makalah ini menyajikan algoritma pembelajaran penguatan dalam atau Deep Reinforcement Learning (DRL) untuk estimasi orientasi menggunakan inersia sensor yang menggabungkan magnetometer. Pada makalah ini juga menggunakan metode Lyapunov dalam teori kontrol yang digunakan untuk membuktikan konvergensi kesalahan estimasi orientasi dan keuntungan estimasi fungsi Lyapunov diparametrisikan dalam saraf jaringan dalam dipelajari berdasarkan hasil teoritis. DRL dibandingkan dengan 3 orientasi terkenal, metode estimasi pada simulasi numerik, dan rel kumpulan data dikumpulkan dari sensor yang tersedia secara komersial, menunjukkan bahwa algoritma yang diusulkan lebih unggul. Initially estimasi dan dapat beradaptasi dengan drastis. Profil kecepatan sudut dan algoritma lain dapat dan hampir tidak dapat diterapkan sejauh pengetahuan kami. Ini adalah yang pertama dalam metode estimasi orientasi berbasis DRL dengan estimasi jaminan kesalahan. Di introduction-nya, yaitu estimasi orientasi ini sangat penting dalam robotika, navigasi, kontrol, dan analisis gerak manusia. Baru-baru ini estimasi orientasi telah secara dramatis maju oleh pengembangan sensor yang akurat, seperti sensor yang digabungkan untuk memperkirakan orientasi, yaitu sensor fusi, tergantung pada kesediaan sensor aplikasi. Berbagai teknik fusi sensor telah diusulkan, seperti pengukuran inersia atau IMU dan magnetometer dan kamera, dan IMU dan visual sensor. Dalam makalah ini fokus dalam orientasi estimasi menggunakan sensor inersia dan magnetometer. Selanjutnya, makalah ini menggunakan metode Lyapunov dalam teori kontrol untuk membuktikan penjaminan error menggunakan Bodner sample. Berdasarkan hasil teoritis, mengembangkan algoritma berbasis pelajaran reinforcement learning untuk mempelajari pendugaan dari sampel. Dengan pekerjaan ini berencana mengembangkan algoritma RL untuk mempelajari gain menggunakan sampel penaksiran, tetapi menjadi struktur EKF konvensional. Kunci idenya adalah gain estimator yang akan didekati oleh jaringan saraf dalam atau DNN sebagai fungsi urutan kesalahan estimasi. Lyapunov ini adalah metode yang digunakan sebagai dasar untuk analisis stabilitas kontrol teori. Menganalisis stabilitas kunci adalah menggunakan skalar. Fungsi Lyapunov ini seperti energi untuk sistem yang memperkirakan sedemikian rupa hingga turunan atau selisih fungsi yang bersama lintasan keadaan dalam definisi negatif. Meskipun demikian, pembelajaran fungsi Lyapunov ini bukanlah hal sepele. Pendekatan langsung fungsi Lyapunov untuk sistem non-linear menggunakan DNN. Baru-baru ini stabilitas sistematik RL bebas menggunakan tugas kontrol robot terinspirasi oleh karyanya. Sejauh dari makalah ini memiliki 3 kali lipat, yaitu sejauh pengetahuan kami ini adalah yang pertama berbasis DRL dan metode estimasi orientasi menggunakan sensor inersia dikombinasikan dengan magnetometer. Yang kedua, jaminan keterbatasan kesalahan estimasi dibuktikan dengan menggunakan Lyapunov metode dan teori kendali. Yang ketiga, algoritma yang diusulkan lebih unggul untuk estimasi semena-mena inisialisasi dan dapat beradaptasi dengan sudut yang sangat besar. Kecepatan algoritma lain seperti EKF, UKF, algoritma filter pelengkap, dan hampir yang tidak ada. Formulasi program yaitu menggunakan sensor inersia akselerometer 3D dan giroskop dikombinasikan dengan magnetometer untuk memperkirakan orientasi. Dinamika sistem adalah standar dinamika orientasi dalam. Selain itu, tujuannya untuk mendesain gain estimator seperti Kalman filter klasik, dan tidak seperti yang lain teknik Kalman penyaringan non-linear berdasarkan linearisasi ditunjukkan bahwa perhitungan gain estimator dapat diselesaikan sebagai masalah.
seperti gambar A, sistem dynamic state estimator, dan B, estimated error dynamic pada Markov decision processes. Dengan menggabungkan, dinamika kesalahan estimasi dapat benar-benar dimodelkan sebagai proses keputusan Markov yang mendefinisikan sebagai tuple. Selanjutnya pada bagian ini mengusulkan teorema utama untuk batas kesalahan estimasi, di mana sebelum melanjutkan notasi perlu diklarifikasi Q0 menunjukkan distribution kesalahan estimasi keadaan awal dan kesalahan perkiraan keadaan pada saat tertentu. Asumsi berikut digunakan sebagai literatur RL, yaitu asumsi pertama rantai Markov pada gambar berikut yang diinduksi oleh A, kebijakan ergontik dan probabilitas distribusi yang unik, di mana pertidaksamaan terakhir mengikuti fakta bahwa lnx adalah fungsi cekung pada R plus. Demikian pula perhatian bahwa lnx itu fungsi cembung yang kita miliki. Dan pada bagian ini yaitu menggabungkan algoritma SAC, satu algoritma RL mutakhir dengan teori hasil bagian 3 untuk mempelajari keuntungan kebijakan penaksiran keadaan dan mempertimbangkan MTP dalam masalah estimasi orientasi. Dapat dilihat sebagai masalah RL, di mana kebijakan dicari dengan meminimalkan akumulasi yang diharapkan, dan kebijakan statistika dipilih. Paper ini mengusulkan untuk menggabungkan hasil teoritis dalam teorema 1 kebijakan optimasi SAC sebagai masalah optimasi yang dibatasi. Yang pertama, kandidat Lyapunov harus dipilih. Di contoh pertama dalam konteks RL, kandidat Lyapunov akan diparameterisasi dan dipilih sebagai fungsi Q, di mana dalam kerangka aktor kritikus parameter jaringan diperbarui melalui penurunan gradien stokastik, yaitu proses pelatihan dapat dilihat pada gambar tabel 1 dan dapat dibuktikan bahwa kebijakan tersebut menyatu menjadi kebijakan optimal yang menjadi kesalahan estimasi orientasi. Pada bagian ini juga melatihkan eksperimental result, yaitu menyimpulkan kedua simulasi dan kumpulan data nyata. Hasil estimasi sudah menunjukkan bahwa hasil yang baik kinerja dibandingkan dengan 3 orientasi terkenal, EKF, UKF, dan komplementer menyaring. Yang A itu hasil kumpulan data simulasi kebijakan RL pada relatif sepele. Lihat pada gambar 2A, dan kemudian diuji dengan 3 profil independen lainnya pada gambar B dan C dan D. Tingkat pengkombinasi sampel diatur ke 100 Hz konsisten dengan daya nyata. Selama interferensi, konvaries kebijakan mengukur omega ohm meningkat menjadi 0,03. Hyperparameter algoritma 1 ditunjukkan pada tabel berikut, di mana 20% terakhir data dari pelatihan digunakan untuk validasi secara mandiri melatih kebijakan, dan kesalahan validasi terendah untuk inersia. Selain itu, membandingkan esai berbasis DRL juga yang diusungkan untuk metode EKF, UKF, dan filter komplementer, dan akar kesalahan kuadrat rata-rata TRMSE dari parameter Euler yang dipisahkan untuk pitch, roll, pos, sudut, dan rotasi sekitar X, Y masing-masing sumbu Z dipilih sebagai kerja estimasi, dan 200 simulasi Monte Carlo dijalankan pada setiap algoritma. Seperti pada gambar yang tersedia, ditunjukkan gambar 4, yaitu metode estimasi berbasis DRL dapat mencapai kinerja menggunakan profil interferensi. Untuk ini konklusinya itu estimasi orientasi menggunakan sensor inersia dapat dikombinasikan dengan magnetometer. Dipelajari dengan baik banyak algoritma yang telah diusulkan, namun hampir tidak ada algoritma. Pada gambar berikut, datasetnya nyata diadaptasikan dalam gambar kiri, yaitu sebuah snapshot platform untuk mengumpulkan dataset nyata, dan kanan pengukuran akselerometer, yaitu giroskop dan magnetometer selama 100 detik yang dikumpulkan dengan IMU ditampilkan pada gambar berikut. Dan ada quaternion untuk data nyata garis padat putus-putus
yang sesuai dengan kebenaran dasar, terintegrasi, dan diperkirakan masing-masing. Dengan jaminan teoritis konvergensi, estimasi makalah ini mengusulkan orientasi berbasis pembelajaran penguatan metode estimasi dan membuktikan bahwa kesalahan estimasi konvergensi secara eksponensial ke batas positif, dan metode yang diusulkan menunjukkan kinerja estimasi unggul dibandingkan beberapa yang terkenal dalam hal inisialisasi estimasi dan adaptasi profil ke kecepatan sudut drastis. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.